Selamat pagi, jumpa kembali di Dewi Sinta Garden. Sekarang kita akan membahas bab 3, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi terbagi dua. 1. Konstitusi tertulis. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Pengertian konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan pengertian dari konstitusi tidak tertulis yang sering juga disebut dengan konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh dari konvensi itu dalam ketatanegaraan kita Indonesia antara lain. Pertama, pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Contoh yang kedua, pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Kalian bisa amati kalau sehari sebelum peringatan kemerdekaan negara kita, di televisi Anda bisa lihat Presiden itu selalu menyampaikan pidatonya. Ini salah satu contoh dari konvensi. Undang-undang dasar itu sering juga disebut dengan konstitusi atau hukum dasar. Sesungguhnya konstitusi itu tidak persis sama dengan undang-undang dasar, karena undang-undang dasar itu adalah hukum dasar yang tertulis. Sedangkan konstitusi mencakup hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Di negara yang menganut paham demokrasi seperti negara kita Indonesia, Undang-Undang Dasar itu memiliki fungsi yang khas, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan adanya Undang-Undang Dasar itu, diharapkan hak-hak warga negara seperti kita terlindungi atau akan lebih terlindungi. Tadi di dalam pengertiannya sudah dikatakan bahwa pengertian dari Undang-Undang Dasar itu adalah bangunan negara dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar itu nanti diatur apa yang menjadi hak warga negara, apa yang menjadi kewajiban warga negara, demikian juga hak kewajiban pemerintah. Sehingga pemerintah itu tidak bisa sesuka hatinya menjalankan pemerintahan. Artinya tidak bisa dilaksanakan dengan sewenang-wenang. Bayangkan kalau tidak ada undang-undang dasar. Maka pemerintah itu boleh saja melakukan keinginannya, sesuka hatinya, apa yang mau dia lakukan terhadap rakyat, bangsa, dan negara. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Dasar itu, pemerintah itu menjalankan kekuasaannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Itulah fungsi khas dari Undang-Undang Dasar yang ada di negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Berarti dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu amat penting dan harus ada. Dan di samping harus ada juga harus ditaati semua warga negara, pemerintah harus mentaati apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam hierarki hukum di Indonesia, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya. Sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kapankah negara kita memiliki Undang-Undang Dasar? Pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan 17 Agustus tahun 1945, negara kita belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI adalah badan yang menggantikan BPUPKI. Ketua dari PPKI ini adalah Insinyur Soekarno. PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Demikian tadi pembahasan bab 3, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pertemuan yang pertama. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.